Limit fungsi aljabar. Bentuk umum limit fungsi aljabar adalah F limit X mendekati C Fx. Nah, untuk dasarnya limit X mendekati C, K sama dengan K untuk teorema pertama ya. Nah, di sini K itu adalah konstanta. Konstanta itu adalah elemen bilangan real. Contoh, limit X mendekati 7 sama dengan 7, karena tadi kan limit X mendekati C, K konstantanya misalnya bilangannya itu 7. Nah, hasilnya adalah 7. Misalkan lagi limit X mendekati 3, 5, misalkan ini sama dengan 5. Oke, untuk yang kedua, limit X mendekati C untuk fungsi Fx. Nah, itu fungsi nanti bisa fungsi linier, bisa juga fungsi kuadrat. Nah, gimana menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan limit ini, penyelesaiannya bisa dengan substitusi dan pemfaktoran. Nah, untuk bentuk limit X mendekati C Fx bisa diselesaikan langsung dengan substitusi, langsung disubstitusikan asalkan hasilnya bukan tak tentu. Nah, tak tentu itu apa sih? Nah, tak tentu itu yang penyebutnya 0. Penyebutnya 0, terus 0 per 0, terus tahingga per tahingga, tahingga tambah tahingga, dan tahingga kurang tahingga. Ya. Nah, kita coba misalkan contoh ya. Hitunglah nilai limit berikut. Limit X mendekati 2, 2x kuadrat tambah 4x tambah 4 per 3x kurang 2. Nah, ini kita coba disubstitusi dulu ya. Berarti kita substitusi 2-nya ke setiap x yang ada di fungsi berikut ya. Jadi apa? 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali 2
ditambah 4 per 3 kali 2 kurang 2. Ini hasilnya adalah 8 ditambah 4 per 6 dikurang 2 sama dengan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, bagaimana lagi kalau misalkan contoh 2 ya, limit X mendekati 5, misalkan 4X kurang 5. Nah, berarti hasilnya adalah tinggal kita substitusi lagi. Jadi 4 dikali 5 dikurang, ya diganti X-nya jadi 5. Jadi 4 dikali 5 kurang 5 sama dengan 20 dikurang 5 sama dengan 15. Nah, gimana kalau misalkan bentuknya tak tentu? Contoh ya, kalau dia tak tentu, kamu harus melakukan langkah selanjutnya, yaitu ya, jika bentuk tak tentu, kamu harus memfaktorkan, disederhanakan, dan disubstitusikan. Nah, kalian masih ingat waktu kelas 11 tentang persamaan kuadrat? Ya, misalkan kalau dulu di kelas 12 kalau faktorkanlah X kuadrat tambah 5X tambah 6 misalkan sama dengan 0. Itu gimana pemfaktorannya? Berarti kan kamu ini kan di sini bentuknya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Berarti di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah 6. Berarti kamu cari dua bilangan, kalau ditambah hasilnya B, kalau dikali hasilnya A dikali C, berarti 1 dikali 6 itu adalah 6. Bilangan berapa? Nah, dari sini kamu dapat perkalian ada dua bilangan 1 dan 6, terus 2 dan 3. Nah, kamu pakai yang mana biar dia dapat hasilnya? Kalau dijumlahkan 5 dikalikan 6. Nah, berarti kita pakai yang 2 dan 3. Nah, berarti pemfaktorannya ini adalah X, karena ini positif berarti tambah 2, ini juga positif, X tambah 3 sama dengan 0. Begini pemfaktorannya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan pemfaktoran dari 2X kuadrat kurang 3X tambah 1? Kita ingat lagi ya yang untuk kelas 11. Berarti di sini A-nya berapa? 2, B-nya min 3, C-nya 1. Berarti kita cari dua bilangan, kalau dijumlah hasilnya B, berarti sini minus 3. Kalau dikali hasilnya A kali C, berarti dikali hasilnya 2 kali 1. Nah, bilangan berapa kak ini? Kita ingat kalau perkalian 2 itu apa aja? 1 sama 2. Berarti apa yang menyebabkan supaya dia hasilnya minus 3? Berarti kita harus jadikan 1 ini jadi minus 1 dan ini minus 2. Berarti minus 1 minus 2. Ya, sehingga di sini pemfaktorannya adalah 2X, kamu pindahkan aja, ini kan negatif 1 berarti kurang 1. Ini 2X kurang 2. Nah, kalau yang ini kita kan harus buat dia 2X kuadrat, sehingga salah satu di antara ini harus dibagi 2. Mana yang bisa dibagi 2? Yang ini kan. Jadi kita ini jangan dirubah, tetap ini bagi 2 berapa? X bagi 2 1. Nah, pemfaktorannya ini. Oke, sekarang
lanjut ke mencari limit yang hasilnya tak tentu. Contoh ya. Sekarang langsung ke menemukan nilai limit tak tentu. Contoh, limit X mendekati 1, X kuadrat tambah 4X kurang 5 per X kurang 1. Nah, pertama kita substitusi dulu X-nya 1 ke fungsi di atas. Jadi dia itu adalah 1 kuadrat tambah 4 kali 1 kurang 5 per 1 kurang 1. Berarti ini 1 tambah 4, 5 kurang 5, 0 per 0. Jadi hasilnya 0 per 0. Kalau 0 per 0 berarti kita seperti yang tadi, kita harus lanjutkan dengan memfaktorkan, kemudian disederhanakan, lalu disubstitusi lagi. Nah, ini kita faktorkan nih kayak tadi. Berarti limit X mendekati 1. Nah, kalau kita faktorkan kayak tadi, ini kan kalau dijumlah hasilnya 4. Kalau dikali hasilnya minus 5. Berarti bilangan berapa? Berarti dia X plus 5 X min 1 ya, karena dia kalau dijumlahkan hasilnya 4 dikalikan hasilnya minus 5. Nah, ini per X min 1. Nah, ini kan bisa coret ya, habis ya. Jadi tersisa limit X mendekati 1 itu adalah X plus 5. Berarti limit X mendekati 1 adalah 1 tambah 5 sama dengan 6. Selesai. Nah, kalau kalian kesusahan untuk mencari langsung ke sini, kalian bisa coret-coret dulu di buku kalian, baru kalian pindahkan ke jawaban kalian. Contoh 2, limit X mendekati 3, 2X pangkat 2 kurang 7X tambah 3 per X kuadrat kurang 5X tambah 6. Nah, kamu substitusi dulu, ganti X-nya menjadi 3, berarti 2 dikali 3 kuadrat dikurang 7 dikali 3 ditambah 3 per 3 kuadrat dikurang 5 kali 3 tambah 6. Jadi hasilnya 2 kali 3 kuadrat itu adalah 18 dikurang 21 ditambah 3 per 9 dikurang 15 ditambah 6. Jadi ini hasilnya adalah 0 per 0. Karena 0 per 0, jadi kita harus selesaikan dengan pemfaktoran, terus disederhanakan dan disubstitusikan. Mendekati 3, 2X kuadrat kurang 7X tambah 3 per X kuadrat kurang 5X tambah 6. Nah, kalau kalian boleh dulu kalian coret-coret di buku kalian untuk menghitung pemfaktorannya ini. Tapi kalau Miss di sini langsung saja ya. Ini misalkan limit X mendekati 3. Nih, kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasil dijumlahkan hasilnya min 7, kalau dikalikan hasilnya 6. Berarti bilangan berapa? Min 1 dan min 6. Ya, berarti di sininya 2X. Ya, 2X, ininya min 6 min 1 ya. Yang bawahnya itu kalau dijumlah hasilnya negatif 5, kalau dikali hasilnya 6. Berarti bilangan berapa? Sama kayak tadi ya, berarti kalau tadi itu kan min 2 sama min 3, berarti X min 2 X min 3. Nah, kalau yang ini tadi kita harus ubah nih, mana yang bisa dibagi 2 ya. Limit X mendekati 3, ini yang mana dibagi 2? Bisa yang ini.
berarti X min 3 kali 2X min 1 per X min 2 X min 3. Nah ini bisa habis ya dicoret. Jadi limit X mendekati 3 adalah 2X min 1 per X min 2. Jadi limit X mendekati 3 itu kita ganti X yang di sini menjadi 3. Berarti 2 dikali 3 kurang 1 per 3 dikurang 2. Jadi 6 dikurang 1 per 1. Jadi 5. Oke.